Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5? Baik. Ya, kelas 5? Baik. Oke, kelas 5? Baik. Wah, semangat ya. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bagus. Lihat dulu kerapian pakaiannya. Ayo, bajunya yang masih dikeluarkan masukkan dulu ke dalam. Kerudungnya belum rapi, dirapikan dulu. Nah, alat tulisnya juga disiapkan dulu sebelum kita belajar. Ya, anak-anak Ibu semuanya peralatannya sudah siap. Oh, masih ada yang belum lagi. Sudah? Sudah. Ibu absen dulu ya. Yang pertama Az-Zahra. Iya. Jawab hadir Bu gitu ya. Vina Karimatul Maula. Oke. Muhammad Zaidan. Nor Ananda. Norlianti. Selvilia Akipatia. Yudi Pahmi. Zahira Salsadila. Masya Allah semuanya hadir. Oke. Sudah Ibu absen semuanya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah, kita berdoa dulu. Satu orang yang memimpin doa, laki-laki. Yudi Pahmi, silahkan maju ke depan. Atau ketua kelas kita ini. Silahkan maju. Nah, biasa sebelum kita berdoa kita menyanyikan lagu dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara titik. Empat jari tangan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Sikap berdoa begini caranya, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Yudi, silahkan duduk. Nah, setelah membaca doa, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, silahkan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya merah, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya merah, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk. Oke, setelah kita menyanyikan lagu tadi, sekarang ada gambar hewan yang ingin Ibu tampilkan. Apakah kalian mengenal hewan ini? Hewan ini dari daerah mana ya? Banjarmasin. Iya, daerah Banjarmasin itu daerah kita sendiri. Nah, dari hewan ini kita belajar mengenai makanan hewan. Minggu kemarin kan kita belajar tentang makanan hewan yang dikelompokkan ke dalam hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, kalau bekantan ini biasanya dia memakan apa? Makan buah. Buah itu adalah tumbuh. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses dia memakannya, yaitu rantai makanan. Nah, dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran tentang komponen dalam rantai makanan, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan peranannya, yaitu sebagai produsen, sebagai konsumen, dan pengurai dalam makanan. Nanti kalian akan menggunakan teks dan gambar. Nah, yang kedua, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis dampak perubahan yang terjadi dalam rantai makanan itu berdasarkan permasalahan yang Ibu berikan nanti. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, supaya otak kita fresh, Ibu ada sesuatu untuk kalian. Nah, ini namanya senam supaya kalian dalam mengikuti pembelajaran itu mudah untuk konsentrasi. Sekarang baca petunjuknya. Jangan dibaca tulisannya, tapi sebutkan warnanya dengan jelas. Iya, jangan dibaca tulisannya, tapi sebutkan warna apa ini. Sekira kalian konsentrasi. Udah bisa dimulai kah? Bisa. Nah, belum. Udah siap? Nah, kita hitung. 3, 2, 1. Silakan sebutkan. Hijau, merah, kuning, abu-abu, biru, hitam, oranye,
ya. Satu kali lagi. Oke, sudah stop. Sudah? Sudah. Setelah otaknya sudah fresh, Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan dulu. Silahkan kalian baca. Baca dengan cermat. Sudah? Sudah? Ya, daerah Kalimantan Selatan, mayoritas pekerjaan penduduknya adalah petani dan pekebun. Suatu ketika tanaman tumbuh subur, daun-daunnya dimakan ulat. Burung juga ikutan gemuk karena jumlah ulat banyak, karena burung memakan ulat. Suatu saat, petani mulai terganggu dengan keberadaan ulat. Ulat itu pun disemprot pestisida atau obat racun. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu, apa yang terjadi dengan ulat setelah disemprot pestisida? Mati. Ulatnya? Mati. Oke. Pertanyaan kedua. Coba pikirkan. Ini menguji kalian untuk berpikir kritis. Apa yang terjadi sama burung yang biasa makan ulat? Apa yang terjadi sama burungnya? Yuk kira-kira. Kenapa jadi burungnya kelaparan? Oh, pintar. Karena ulatnya sudah mati. Karena apa tadi ulatnya? Karena disemprot pestisida. Bagus. Pertanyaannya lagi. Nah, apa yang terjadi dengan tanamannya setelah ulat disemprot obat? Subur. Kenapa jadi tanamannya makin subur? Karena? Oke, karena disemprot dengan obat. Lagi, pikirkan. Nah, bagaimana cara kalian agar lingkungan kita tetap terjaga? Cara yang kalian lakukan seperti apa supaya lingkungan kita itu terjaga? Ayo. Apa ya? Iya, Jaidan. Oh, bisa juga. Tidak boleh buang sampah. Ada lagi yang lain? Oke, Selfie apa, Nak? Tidak membunuh hewan dengan racun. Iya, tidak membunuh hewan dengan racun. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Menanam tumbuh-tumbuhan. Oke, menanam tumbuh-tumbuhan. Bagus. Ada lagi yang lain? Julia, ayo Julia. Tidak membunuh dengan bahan berbahaya. Bagus sekali jawabannya. Masya Allah, semua jawabannya itu bagus banget. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita akan lanjut ke, silahkan kalian. Nah, ini ada video pembelajaran. Kalian simak dengan cermat. Dari awal video sampai akhir video itu tentang apa saja. Silahkan simak videonya dengan cermat. Suatu hari, Pak Tani pergi ke sawah untuk menanam padi. Dengan penuh semangat, Pak Tani menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya di tanah yang subur. Setiap hari, Pak Tani merawat dengan menyiram dan membersihkan rumah agar tumbuh subur dan sehat. Musim panen berjalan lancar dan padi mulai menguning, menunjukkan tanda-tanda bahwa padi tersebut siap untuk dipanen. Dalam rantai makanan, padi ini berperan sebagai produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Namun, suatu hari datanglah segerombolan tikus-tikus. Mereka memakan padi-padi yang susah payah ditanam oleh petani. Dalam rantai makanan, tikus ini berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen primer karena dia bertugas untuk memakan tumbuhan.
Ketika tikus itu sudah kenyang, ia langsung pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak dan langsung memakan tikus. Dalam rantai makanan, ular disebut sebagai konsumen dua atau konsumen sekunder. Karena ular ini termasuk hewan karnivora yang memakan daging. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Wah, ada makanan enak nih. Dan hap, elang pun langsung memangsa ular. Dalam rantai makanan, elang ini disebut sebagai konsumen tiga atau konsumen tersier karena elang merupakan puncak dari rantai makanan. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah seorang pemburu dan menembak elang tersebut. Elang tersebut langsung mati dan jatuh ke tanah. Tubuhnya pun perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing dan mikroorganisme lainnya mulai berdatangan. Mereka memakan sisa-sisa tubuh elang. Sisa-sisa pembusukan tubuh elang akan berubah menjadi tanah yang subur dan bagus untuk tanaman. Dalam rantai makanan, cacing dan mikroorganisme ini berperan sebagai pengurai atau yang biasa disebut dengan decomposer. Pak Tani pun tersenyum dan menyadari bahwa semua adalah bagian dari ekosistem. Hewan-hewan seperti tikus, ular, elang, dan pengurai memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Pak Tani pun kembali menanam padi dan kehidupan sawah akan terus berputar. Dalam rantai makanan, apabila salah satu makhluk hidup terganggu keseimbangannya, maka akan berpengaruh terhadap makhluk hidup yang lain. Misalnya, populasi ular berkurang karena adanya perburuan liar. Akan mengakibatkan keseimbangan semua rantai makanan terganggu. Populasi tikus akan bertambah karena tidak ada yang memakan, dan populasi elang berkurang karena kekurangan makanan. Sudah menyimak video. Kemudian Ibu minta, apakah ada anak-anak semua yang ingin menyampaikan pendapat atau boleh bertanya juga boleh. Oke, Lia, apa pendapat Lia tentang video tadi? Dalam rantai makanan, semua tumbuhan disebut sebagai produsen dan semua hewan disebut konsumen. Benarkah? Benar. Benarkah jawaban Lia? Benar. Iya, benar. Kita kayak menambahkan lagi. Oke. Bu, saya ingin bertanya. Boleh. Apakah semua hewan yang memakan tumbuhan disebut konsumen satu? Kira-kira semua hewan yang memakan tumbuhan apakah disebut konsumen satu, Jaselti? Benarkah, yo? Benar. Benar. Semua hewan yang memakan tumbuhan disebut konsumen satu. Ibu minta lagi, adakah lagi yang mau berpendapat atau mau bertanya? Ya, Banda. Ya, kenapa yo? Hewan konsumen 3. Oh, silahkan Lia. Karena elang lebih besar daripada hewan yang lain. Bisa diterima. Apakah ada lagi yang lain? Oh, Julia. Silahkan Julia. Elang itu besar, jar Julia. Benarkah elang itu besar? Benar juga. Adakah lagi yo yang lain yo? Siapa yo? Kenapa elang itu disebut sebagai hewan konsumen 3? Tidak ada yang memakannya lagi. Jidan, kenapa Jidan? Oh, kata Jidan, karena ulang susah didapatkan, karena ulang itu terbang. Benarkah? Benar. Iya, benar, karena tidak ada lagi yang bisa memakan ya. Elang itu disebut sebagai konsumen 3
Karena elang itu sebagai konsumen terakhir di dalam rantai maka elang itu nanti akan mati. Matinya menjadi apa nanti Ibu akan jelaskan lagi. Nah, rantai makanan itu nakai urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Nah, dari ini produsen ke konsumen, ini namanya konsumen. Contohnya rumput. Rumput ini dimakan sama belalak, dimakan sama katak, katak dimakan sama ular. Itu namanya rantai makanan, proses saling berhubungan. Kemudian yang kedua, produsen. Apa itu produsen? Produsen itu disebut sebagai pabrik alami makanan atau tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat tumbuhan itu hebat ya, mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari. Proses ini disebut fotosintesis. Tumbuhan adalah awal, selalu jadi awal dalam rantai makanan. Nah, Nah, konsumen, setelah produsen ada konsumen, si pemakan yang memakannya. Konsumen itu adalah apa ya? Hewan. Ada hewan tingkat 1, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Setelah konsumen nanti ada yang dinamanya sebagai pengurah, yaitu elang tadi. Elang tadi kan kalau dia terbang susah didapatkan. Jadi tidak ada yang memakan. Elang itu mati, dia mati. Nanti yang mati-mati itu dimakan oleh si pengurai. Jadi karena pengurai itu adalah menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup itu contohnya seperti jamur, bakteri. Nah, dia itu akan menguraikan. Nah, nanti jamur dan bakteri itu akan berguna lagi buat tumbuhan supaya tumbuhan tumbuh subur. Nah, keseimbangan rantai makanan itu akan terganggu apabila salah satu hewan atau konsumen atau produsen itu terganggu. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, sudah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang LKPD yang Ibu berikan tadi. Petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, di sini kalian silahkan tulis nama anggota kelompok kalian. Tulis nama anggota kelompok kalian dulu. Kemudian baca permasalahan yang diberikan. Permasalahan itu yang ini. Yang ini.
Nah, coba lihat punya kalian masing-masing permasalahannya. Ya, nanti ini kalian baca dengan cermat. Nanti kalian baca dengan cermat, kemudian diskusikan nanti permasalahan ini dengan kelompok kalian. Bisa manfaatkan materi yang ada, buku teks pelajaran juga dimanfaatkan. Gunakan diagram rantai makanan nanti mempermudah kalian mengerjakan LKPD. Kemudian tuliskan tuliskan komponen rantai makanan. Nanti kalian mengelompokkan berdasarkan gambar. Kedua, kalian menganalisis perubahan yang terjadi pada rantai makanan. Berikan solusinya nanti. Kemudian setelah kalian berdiskusi, nanti kalian akan diminta untuk presentasi di depan. Oke, kepada masing-masing kelompok silahkan bekerja dulu. Baca dulu permasalahannya. Siapa yang bertugas bagi kelompoknya? Bagi tugasnya sekira semua anggota kelompok itu aktif. Ya, baca dulu. Dibaca, dipahami isi itunya lah. Isi permasalahan itu tentang apa, pahami itu. Bagi kelompok yang merasa kesulitan, boleh panggil ibu. Nanti ibu yang akan membimbing kalian. Apakah ada yang kesulitan? Atau masih bingung diapakan? Yang bertugas kelompok 1 yang bertugas membaca masalahnya siapa? Yudi. Nanti ini kalian isi, ini diisi, ini gunting. Ini hewan apa yang ada di sini? Nah, ini guntingnya. Dan ditempel. Oh, herbivora. Itu pelajaran kita minggu kemarin. Kalian fokusnya ke sini aja.
Pokoknya untuk menjawab ini kalian fokusnya ke masalah karena ada masalah yang diberikan. Jadi ini kalian fokus ke sini, kalian nanti mengisinya di sini. Fokusnya ke sini aja lah. Yang bertugas menggunting siapa? Oke, ini tugas gunting. Yang bertugas melem? Sini. Oke, yang bertugas mengisi ini? Yudi, isi dah. Silahkan diisi. Ibu beri waktu, Nakai. Waktu mengerjakan LKPD itu 15 menit. Aduh, Bapak. Oke, paham cara mengerjakan kelompok 2? Apakah ada yang perlu bantuan? Ini diisi juga. Satu orang bertugas mengisi yang lembar kerja 2. Itu nah. Dibagi tugasnya, anak lah. Supaya pekerjaannya selesai. Hah? Oh, cara mengerjakannya. Kalian baca, ini masalahnya. Kalian harus baca semuanya. Kalau kalian bisa baca masalah, kalian akan bisa menjawab ini. Karena kalian menganalisis masalah ini dari masalah. Ya, ditempel sini. Ini bisa ditempel bila sempat. Pokoknya perhatikan waktunya 15 menit. Berjalan. Ya. Berbagi mengerjakan LKPD-nya. Oke. Adakah yang lagi yang merasa kesulitan? Kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mengerjakan tugas 2? Oke. Kelompok 3 yang mengerjakan tugas 2 siapa? Oh iya. Kerjakan sama-sama. Bila temannya kesulitan, yang lain, anggota kelompok yang lain membantu. Itu tugasnya, tugas kelompok. Sekira kerja sama kalian itu bagus. Kelompok 1 kesulitan kan? Oh, kesulitan. Bagian mana? Oh, ini, mencatat analisis ini. Baca perintahnya itu, baca yang ini nih. Yang ini dibaca, sesuaikan apa permintaan lembar kerja jawabannya. Panahnya ada juga nih.
Sudahkah kelompok 2? Iya, perubahan yang terjadi apabila komponen hilang. Misalkan tikusnya hilang, apa yang terjadi dengan ular dan elang? Nah, itu perubahannya. Solusinya apa? Kerjasama. Ya, bisa berhuruf, bisa. Misalkan teman yang satu kesulitan, bisa berhuruf. Kalau misalkan teman yang satu kesulitan mengerjakan yang lain, bisa tukar. Sekira kerjasamanya supaya kerjasamanya bagus. Oke, baru tempat duduk kah? Adakah kambing di permasalahan itu? Tidak ada. Bagus. Ini bagus dah, susunannya bagus. Jadi berdasarkan permasalahan aja, kalau bukan permasalahan jangan dibuat. Ya, ada tanda panahnya. Nah, oh, ya, boleh. Nah, saat kerja kelompok, nanti ibu akan menilai kalian. Ingatlah, setiap kalian bekerja ini setiap menitnya, setiap jamnya ibu nilai, enak ya. Hah? Yang ada dalam permasalahan, sesuaikan baca petunjuknya, sesuai yang tadi. Nah, sesuai ini, masalah. Jadi kalian itu nanti belajar menganalisis masalah, menyelesaikan masalah.
Apa nak? Hah? Dihias. Oh boleh, sesuai kreatif kalian, sekreatif kalian. Boleh. Tapi tugas yang lain usahakan dulu selesai sebelum kalian menambahi yang lain. Ini masuk rantai makanan nggak ada? Yang ini, yang kalian hias ini? Tidak. Oh, oke, bagus. Oke, bagus. Jangan lupa bila kalian menganalisis masalah itu kalian berikan solusi, tuliskan solusi yang kalian berikan itu apa? Solusinya. Waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi waktunya. Oke, Ibu lihat ada yang menuliskan solusinya sudah. Untuk rantai makanannya sudah selesaikah dibuat? Sudah selesai buat rantai makanan? Adakah yang sudah menuliskan solusi? Sudah selesai kah?
Oke, tunggu kelompok lain dulu, belum selesai lagi. Jidan sudah selesai bantu kawannya. Sudah. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan presentasi anggota kelompok masing-masing anggota kelompok ke depan. Dari kelompok 1 dulu, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Oke, silahkan maju. Teman-teman yang lain perhatikan temannya yang ada di depan. Hah? Iya, ini. Ini oke, hasilnya ini. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1 yang presentasi. Silahkan bacakan. Belum. Ini tugasnya. Lihat. Oke, temannya sudah melihat. Sekarang bacakan hasil analisis kalian. Pestisida ini ternyata tidak hanya mematikan tikus, tetapi juga meracuni ulat sawah. Predator alami tikus sehingga menyebabkan kematian massal ulat dalam waktu singkat. Iya, apalagi solusinya? Dengan meningkatkannya jumlah tikus yang mati akibat pestisida dengan kerja pemberdayaan meningkatkan untuk melalaikan sisa-sisa tikus. Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1? Oke, kelompok 3 silahkan menanggapi. Kenapa tumbuhan itu disebut sebagai produsen? Ayo, jawab kelompok. Belum. Jawaban kami karena tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dari sinar matahari. Oke, itu jawaban kelompok 1. Apakah puas? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 bagus mempresentasikannya. Silahkan duduk. Kelompok 2 silahkan maju ke depan. Baik, bawa lembar kerja yang sudah dikerjakan tadi. Ya. Tampilkan dengan temannya. Nah, ini hasil kerja kelompok 2. Ini hasilnya. Bacakan dulu yang ini. Ibu minta. Ya, rantai makanan. Yang pertama apa? Produsen? Ya, produsennya itu apa di situ yang kalian ambil? Padi. Konsumennya? Kodok, katak. Katak, ular, dan elang. Oke, bagus. Sekarang dampak dan solusinya silahkan dibaca. Oke, bagus. Solusinya?
Oke, bagus. Kelompok lain, kelompok 1 dan 3, apakah ada yang menanggapi kelompok 2? Siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Atau bertanya dengan kelompok 2 boleh? Siapa? Angkat tangannya. Oke, Yudi. Yudi ingin menanggapi apa bertanya? Oh, ingin menanggapi. Silahkan, Yudi. Oh, hewan apa yang berperan sebagai konsumen satu? Satu, Yudi. Hewan yang berperan sebagai konsumen adalah katak. Katak. Oke, benarkah yang lain? Katak. Benar? Kelompok 3 apakah benar katak? Benar. Oke, tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan kelompok 3 bacakan hasil diskusi kalian. Oke, perubahan dampak. Oh, solusi yang kalian berikan? Selalu disemprot pestisida dan selalu dijaga dan dibersihkan. Oke, coba Ibu lihat dulu. Padi akan habis perubahan yang terjadi dan bertambah. Oke, apabila padi sudah subur, maka hasil panennya akan bagus. Solusinya juga bagus. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Ibu lupa. Yang menanggapi siapa? Adakah yang mau menanggapi? Kelompok 3. Oh, tidak ada. Oke. Silahkan duduk kelompok 3. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Kalian sudah berdiskusi tentang menganalisis rantai makanan dari dampak yang terjadi dan memberikan solusi. Dari hasil kerja kelompok tadi, Ibu lihat kalian sudah membagi kelompok dengan baik, membagi tugas dengan baik, dan bekerja sama juga dengan baik. Kecuali tadi kelompok 3 kesulitan dalam mengerjakan tugas. Jadi mereka memberikan solusi agar membagi pekerjaan yang sulit, yang mampu, yang mengerjakan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Apa ya kesulitan kalian tadi? Diskusi dengan kelompok masing-masing aja. Silahkan. Apa kesulitan kalian dalam berdiskusi? Saring curah pendapat dengan temannya. Apabila kalian menemukan kesulitan, kalian diskusikan juga solusinya bersama teman kalian seperti apa. Solusi yang diberikan, yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah. Udah selesai berdiskusinya?
Sudah, sekarang setelah kita bekerja kelompok, menganalisis dampak solusi, pasti kalian pusing, ya lo. Nah, silahkan berdiri dulu. Kita melakukan ice breaking dulu. Kita akan menyanyikan lagu dari daerah kita. Lagu daerah kita apa, yuk? Iya, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nyanyikan dengan penuh semangat. Ada kamu dia. Nyanyi ya dengan nyaring nyanyi. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Menggarek-menggarek-kok, makan kayu ikut. Bengkok dimakan api, apinya congcurukan. Bengkok dimakan api, apinya congcurukan. Yang mana batis kutung, dikikit di dawang. Yang mana batis kutung, dikikit di dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Mangga-lekok, makan kayu bekok. Bengkok dimakan api, apinya congcurukan. Bengkok dimakan api, apinya congcurukan. Yang mana batis kutung, dikikit di dawang. Yang mana batis kutung, dikikit di dawang. Pisang, baru masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Mangga-lekok, makan kayu bekok. Bengkok dimakan api, apinya congcurukan. Bengkok dimakan api, apinya congcurukan. Yang mana batis kutung, dikikit di dawang. Yang mana batis kutung, dikikit di dawang. Ampar pisang, pisangku baru masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Mangga-lekok, makan kayu bekok. Bengkok dimakan api, apinya congcurukan. Bengkok dimakan api, apinya congcurukan. Yang mana batis kutung, dikikit di dawang. Yang mana batis kutung, dikikit di dawang. Oke, selesai. Udah. Nah, sekarang kalian sudah fresh. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan atau soal menggunakan quizzes. Jadi, keluarkan itu perangkat handphone kalian. Masukkan wifi-nya dulu. Oppo A95, passwordnya 123456778. Sudahkah? Sudah. Kalau sudah, kalian scan barcode menggunakan Google. Bisakah? Sini Ibu bantu.
Nah, oke, sudah. Iya, masuk. Ya, masukkan kodenya. Maukah? Nah, dah. Kalau sudah masuk, silahkan menjawab soalnya. Nah, scan barcode-nya. Kan? Iya, samaan. Samaan kita belajar. Oke, sudah. Iya, udah. Itu jawab aja lagi. Maukah? Dah, ini kelompok 1 2 sudah bisa. Oke, itu dijawab, nah kayak dijawab. Bila sudah. Di scan barcode. Nah, itu caranya Mas scan. Nah. Ya, udah jawab lagi. Jawab, baca soalnya, kemudian jawab. Di situ kalian akan menjawab soal dengan aplikasi atau dengan web. Udah, Ibu kira kelompok 1, 2, 3 sudah bisa masuk. Iya, jawab aja. Barang aja. Yang menurut kalian benar jawabnya. Ya, sudah jawab aja dah. Ya. Mulai. Nah, jawab aja. Ini sudah muncul pertanyaannya. Kalian jawab aja. Karena ini sudah muncul. Nah, ini ada waktunya menjawabnya itu, Nakai. Kalau waktunya sudah habis, kalian tidak bisa lagi menjawabnya. Oke, sudah. Sudah selesai. Sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Halo, lihat ke depan. Waktunya. Kalau waktunya sudah selesai, berarti kalian tidak bisa lagi menjawabnya. Karena ada waktu, setiap soal ada waktu. Cuma ada 8 soal di situ, Ibu beri. Sudah? Hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang materi apa yang kita pelajari hari ini? Rantai makanan. Rantai makanan itu ada yang dinamakan dengan produsen, ada yang dinamakan dengan konsumen, dan ada yang dinamakan dengan pengurai. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Ini silahkan kalian jawab pertanyaan refleksi ini di kertas ini. Pada saat Ibu minta kalian untuk menempelkan, semuanya harus maju untuk menempelkan di papan refleksi hasil refleksi kalian. Nah, satu orang cukup satu aja. Silahkan jawab mulai sekarang. Iya, sudah itu, sudah. Dah jawab sekarang, dan waktunya 2 menit melakukan refleksi. Tulis. Silahkan tulis. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Tulis langsung. Iya.
Tulis langsung. Tulis jawaban kalian langsung. Perasaan kalian hari ini apa? Sudah yang sudah langsung maju ke depan menempelkan jawabannya. Selfie sudah selesai, Ibu lihat. Oke, langsung tempelkan yang sudah menuliskan. Perasaannya belajar hari ini. Ayo, dalam waktu 1 menit kalian harus selesai menempelkan. Yuk, tempelkan dah. Iya, tempelkan. Kelompok 3 tempelkan semuanya. Ya, sudah. Sudah selesai dah. 1 aja cukup. Sudah. Ayo. Udah, ayo tempelkan. Sudah, iya, kada apa-apa. Ayo dah. Dalam hitungan ketiga kalian sudah harus maju 1. Ayo, 1, 2, 3. Ayo kita maju semuanya. Ayo. Ini hasil refleksi kalian. Oke, pacul belakangnya. Nah. Oke. Ayo, kada apa-apa. Tempel langsung. Nah, yang sudah silahkan duduk. Oke, silahkan duduk yang sudah. Refleksi tadi mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Inilah caranya tangan diangkat kepala ditunjukkan kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selamat pulang Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berakhir pembelajaran kita hari ini. Ibu salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.